eh karena ada apa tradisi kayak Tongzhi. Nah, Tongzhi itu salah satu yang masuk di dalam 24 yang kita bilang apa ya, cara mereka hitungnya penanggalan ya di kalender China. Jadi itu ada Tongzhi. Kalau Li Chun jujur saya tidak terlalu paham ya. Nah, kalau gitu saya sambil cariin ya. Jadi ini sebenarnya cuman kayak satu eh, penanggalan sebelum Imlek ya, itu namanya Lichun. Nah ini saya cariin, jadi Lichun为24节气之首. Jadi dia adalah kan tadi saya bilang 24 eh, 节气. Jadi kita di kalender, kalau ini jujur saya nggak mendalami sangat dalam, jadi saya nggak bisa cerita banyak ya. Nah, yang saya tahu kayak Li Chun, terus kita kemarin ada bahas tentang Dongzhi gitu ya. Dia adalah salah satu dari 24节气gitu ya. Kita ada 24 yang saya tahu. 24. Ini tulisan simpelnya 24 ya. 24, 20, 20. Kan harusnya 20 kan begini ya. Nah, tapi ada yang tulisnya begini. Ya, 可以 ya. 24节气. Jadi Li Chun itu adalah salah satunya ya. 24节气. eh 之首. Jadi yang tadi ditanya Xiaoming ya, saya tulis dulu Li Chun. Ini salah satunya. It's Li Chun. Kita kemarin bahas tentang Tongzhi. Tongzhi yaitu yang kita makan ronde. Nah, Li Chun ini adalah eh, kan 24 tuh, 24 jeci. Jeci ini istilah pembagian musim gitu ya, pembagian waktu di kalender berdasarkan bulan. Nah, di mana Li Chun ini adalah yang pertama. Jadi dia adalah apa, penanggalan musim yang pertama ya, namanya gitu. Ini yang pertama urutannya seperti itu. Kalau teman-teman mau mendalamin, jujur saya nggak mendalamin. Dia kan ada Li Chun, ada apa. Sebentar, saya munculin aja ya di layar ya, jadi teman-teman bisa lihat ada gambaran. Potensial Li Chun 24节气. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke, 等一下. Nih, saya buka agak gedean. Nah, teman-teman bisa lihat saya share screen ya. Jadi ada gambaran ya. 坦白说我没有研究 ini teman-teman. Nah, muncul 24节气. Jadi 中国传统24节气. Jadi mereka itu kan ada 4 musim. 4 musim itu dibagi lagi kayak gitu. Nah, kayak gini ya, teman-teman bisa lihat ya. 24节气是大自然的节气. Jadi ini adalah kita bilang pembagian alamnya, alamnya gitu ya. Ini kalendernya China. 是大自然的节奏. Jadi dia adalah ritme dari alam, 也是生命的节 对不起，也是生命的节奏. 节奏 itu ritme. Ini saya bacain teks ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian 大家都知道每年有24节气. Jadi di dalam 1 tahun itu ada 24. Teman-teman kalau yang mau tahu nih ada gambarannya, putarannya. 它们分为立春. Nah, 立春 yang tadi saya bilang dia pertama gitu ya. Terus ada 雨水, terus ada 金殿, ada 春分, ada 清明, nanti ada 清明. Nah, 清明 ini kita ada kita bilang cengbeng. Nah, itu berdasarkan dari sini. Nah, kemudian nanti lanjut lagi yang kita ada itu 清明, terus ada satu lagi yaitu 冬至. 冬至 itu di belakang di sini ya. Berarti dia ada urutan ke 22. Terus 23 itu adalah Xiaohan, 24 adalah Tahan. Yang Li Chun ini yang pertama. Makanya kemarin waktu kita bahas Imlek, ada satu murid yang tanya, jadi sebenarnya Imlek itu kapan gitu ya? Harusnya kan Li Chun ya? Enggak. Imlek itu apa namanya?
bukan di Lichun, bukan ya. Jadi banyak yang bertanya gitu ya, oh ini sebenarnya Imlek itu di Lichun bukan Pushi, bukan ya. Jadi balik lagi ini berdasarkan pembagian kalender. 坦白说，我没有那么研究，所以只能跟大家说一部分我知道的而已ya. Jadi memang benar-benar saya nggak mendalami, oh sebenarnya Daxue itu kayak gimana sebenarnya. Saya cuma tahu yang itu, Tongzhi yang kita bahas sama 清明. Jadi 清明 itu biasanya di 4月 4 日到 6 日. Makanya kita cengbengan biasanya kalendernya pasti fix di situ. Kemudian kalau Tongzhi kalendernya pasti di 12 ya, 12月21到23 日. Jadi dia pasti waktunya di situ. Kayak gitu. Nah, mana teman-teman bisa lihat putarannya kayak gitu ya. Itu yang saya bisa jawab tentang Li Chun. Jadi dia adalah salah satu dari 24节气 berdasarkan penanggalan kalender China kayak gitu ya. eh saya balik dulu ya. Jadi semoga kejawab ya. Jadi Li Chun ini adalah salah satu nama nama dari kita bilang pembagian musim ya, 24节气, suhu udara dan juga ritme dari alam seperti itu ya. Oke, baik, saya lanjut lagi ya. 等一下, saya balik dulu. Nah, ini Li Chun. Jadi dia adalah yang pertama. 再来是 Dr. Evelyn, 新年快乐. Ya, 快乐nya pakai K ya, Dok ya. Bukan G, tapi pakai K. Ah, terus ada Ibu Syok New, 新年快乐, 恭喜发财. Oke, ini ketikannya juga sudah benar ya untuk pininnya ya. Udah bagus ya. 谢谢大家的祝福 ya. Terima kasih juga buat ucapannya teman-teman semua. Terus ada Bu Nani ya. 老师、班长和朋友们新年快乐. Oke, ketikannya juga sudah benar. Ada Ibu Jenny, 恭喜发财. Cainya pakai CAI ya Bu ya. Ya, memang bacanya ada angin, tapi pininnya itu CAI, ya nggak pakai H. Gongxi fa cai, betul. Bacanya ada angin, tapi tulisannya tidak pakai H, ya. Gongxi fa cai, cai ini adalah kekayaan. Ya, seperti yang kemarin kita ada bahas tentang gongxi fa cai itu sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Oke, Sisi Bu Jenny, terus lanjut ada Ibu Lina. 下午好，老师、班长和同学们，大年初五快乐呀！今天是初五ya, 初五 itu sama. Jadi di kalender China itu kita ada dari 初一, 正月初一 itu adalah hari pertama Imlek dan ini hari kelima ya, 初五. Kalau kata mama saya, Imleknya itu 15 hari ya, sampai Cap Gome ya, Yuan Xiaojie, sampai itu baru selesai ya. Jadi hari ini masih ya, kalau di daerah yang kental masih disebut Imlek ya. 初五 itu hari kelima, U-nya 5 ya. Jadi ada 初一, 初二, 初三, 初四, 初五, 初六, 初七, 初八, 初九, 然后十 gitu ya. 10 日, 初10, ada orang bilang gitu, baru 11, 12, 13, dan seterusnya. Jadi ini adalah cara ngomong untuk kalender, kita bilang kalender bulan. Ya, kalau yang kita pakai, yang kita bilang internasional, itu adalah kalender berdasarkan perputaran matahari. Kalau yang 初一, 初二, 初三, begitu juga yang 24节气, yang tadi ditanyain Xiaoming ya, itu adalah berdasarkan perputaran bulan. Seperti itu ya. Oke, 再来是 Bu Lina ya. Kemudian ada Dokter Evelyn, tahun China itu namanya 在季历 ya. 在季历 saya belum pernah dengar ya Bu. Eh, kalau penanggalan kita bilang kalender bulan itu adalah Nongli. Kalau 在季历 我没有听过 ya. Adanya yang saya tahu adalah Nongli. Nongli. Oke, ini sorry ya, saya lanjut ke halaman berikutnya biar saya bisa jelasin. Teman-teman boleh screenshot dulu kalau mau. Eh, saya lanjut dulu ya. Jadi kita, kita
eh, yang tadi saya bahas tentang oh kalender bulan gitu ya. Itu namanya nongli. Kayak sekarang ada orang bilang nongli xinnian, nongli xinnian 就是 Imlek. 农历新年 ini adalah Imlek. Jadi kalau Sinian doang kan tahun baru ya, kayak 1 Januari kita juga boleh sebut. Tapi begitu orang bilang Nongli Sinian, maka itu udah pasti Imlek. Kenapa? Karena Nongli ini adalah kalender bulan. Kayak 今天是正月初五 也是 农历. Jadi kalau misalnya teman-teman takut salah gitu ya, maksud saya adalah apa kalender China, maka teman-teman boleh tambahin 农历正月初五 gitu. Jadi dia udah pasti 农历. Nah, kalender internasional yang kita pakai adalah 阳历, penanggalan berdasarkan matahari. Yang 就是太阳的阳, 阳历 ini kalender matahari. Saya ngomong kalender matahari ya, singkatnya ya. Nah, kalender matahari berarti hari ini tanggal 14 Februari. Berarti 阳历2月14日. Kayak gitu. Atau 14 号. Sampai di sini cukup jelas untuk nongli dan yangli. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Lalu kenapa yang bulan itu disebut dengan nongli? Nong itu artinya apa? Nong itu artinya adalah nongmin. Teman-teman tahu nong? Nong itu dari nongmin atau nongfu. Nongmin atau nongfu adalah petani. Jadi nongmin, sebentar ya, ini petani atau nongfu ya kayak. Nah, kok ada hubungan ya sama petani ya? Jadi perkembangan pertanian di China itu zaman zaman itu sangat berkembang dan para petani kalau mau nyebarin benih terus nanti bercocok tanam itu mereka perlu lihat penanggalan kalender. Jadi mereka perlu lihat, oh ini saatnya saya perlu bercocok tanam karena nanti akan panen di bulan berapa. Nah ini juga saya nggak paham ya, ini putung, nggak paham maksudnya oh bulan berapa mereka mulai bercocok tanam. Tapi dengan melihat kalender bulan, mereka bisa memperkirakan, oh ini saatnya bercocok tanam supaya nanti saya perkiraan apa panennya itu di bulan apa. Mereka lihatnya ke kalender bulan, sehingga kalender bulan atau kita bilang kalender penanggalan China, Chinese gitu ya, itu disebut dengan Nongli. Jadi Nong itu adalah dari Nongmin atau petani, kayak gitu ya. Sampai sini cukup jelas. Tapi kalau 在记力, 我不知道, 没听过 ya. Kecuali ada huruf Mandarinnya ya dok. Kalau ada huruf Mandarinnya mungkin saya masih bisa. Oh ya, mungkin maksudnya ini. Tapi kalau cuman kata-kata doang, takutnya ya itu ya, bukan bahasa Mandarin, bisa jadi bahasa daerah seperti itu. Tapi yang saya tahu ya itu penanggalan atau kalender itu ada dua, yaitu Nongli atau kalender bulan sama Yangli kalender matahari ya. Banyakan kita pakai Yangli gitu ya, benar nggak? Jadi karena internasional memang pakainya Yangli ya. Oke ya, itu kemudian ada Ibu Jiang Songliang, 老师新年快乐，新年快乐 Ibu ya，新春快乐，谢谢你们的祝福。再来是 Ibu Katarina，下午好，您呢，老师，我也很好，很忙，呀，sibuk banget ya，呃，就是很多客人ya, karena udah lama ya nggak ketemu, nggak ngumpul ya. Terus tahun ini juga lumayan ya, liburnya panjang, jadi lumayan rame, lumayan sibuk. Oke, 再来是我还好, kata Bu Katarina ya, masih oke, 我在家, ada di rumah ya. 好几天许多亲朋好友来我家哦，也是啊，就是我说的很忙，对吧？Jadi kata Ibu Katarina, 好几天 beberapa hari ini ya, 许多 banyak 亲朋好友，亲朋好友就是teman dan juga kerabat ya, saudara datang ke rumah saya. 除夕晚餐，我们准备了好多菜。除夕晚餐, jadi makan malam Imlek. Masih ingat ya, Cusi yang kemarin kita bahas di apa edisi Imlek, Cusi malam sebelum hari H Imlek gitu ya.
除夕晚餐我们准备了好多菜, betul ya pasti ya. Uh, kami sudah siapin sangat banyak masakan ya, 有鲍鱼, 扣肉, 然后祝老师和班长春节快乐, 大吉大利. 谢谢您, Ibu Katarina, 谢谢您的分享. Jadi di dalam masakannya ada abalon, ada daging ya. Ini sudah ciri khas ya. Bahkan eh, kalau saya tradisinya makan malam Imlek itu bebas, maksudnya mau siapin apa makan tuh bebas. Tapi saya lihat beberapa orang tuh post mereka tuh bener-bener ada jumlah masakan ya, 8 kayak gitu. Nah itu mungkin tradisi kayak kita bilang kan banyak suku ya, jadi ada tradisi yang mungkin harus 8 sayur. Jadi saya lihat oh ya postingannya dia apa bener-bener 8 sayur. Kalau kita menurut sayanya lebih simple ya, tidak ada hitungan harus 8 sayur, enggak. Yang penting makan malam Imlek ya. Makannya apa bebas ya, biasanya ya sabu-sabu, ikan, nah itu ya, kayak gitu. Nah, jadi memang banyak budaya ya. Kita lihat, oh iya ya, ternyata ada yang banyak lah, banyak macam ya, kayak gitu ya. 谢谢您的分享, Ibu Katarina ya. 再来是 Bu Ratna, di bawahnya 老师、班长、同学们，下午好，下午好，Ibu. 新年蒙恩. Oh, 蒙恩ini ya bahasa khusus agama Nasrani bukan? Ini kayaknya ada yang tanya saya, terus saya minta huruf Mandarinnya. Kalau iya, meng itu sebenarnya dipenuhi dengan dipenuhi gitu ya, diselimuti. En 就是感恩的恩 ya. Jadi istilah rasa syukur ya. Kalau memang benar berarti hurufnya ini ya. Karena ada yang tanya, tapi dia nggak tahu huruf Mandarinnya gitu. Kalau China mereka nggak ngomong begitu, mereka bilangnya ya 新年大吉, 新春大吉, 因为他们不是基督教和天主教 ya, mereka bukan Nasrani, jadi nggak ngomong begitu. Oke, terus lanjut 身体健康,万事如意 ya, oke, ini masih sama ya, 岁岁平安, 然后上帝保佑. Nah, 上帝保佑 ini juga istilah khusus ya buat apa agama Nasrani. Kalau orang China memang 他们没有这么说 ya, mereka memang nggak ngomongnya begitu. Berarti kalau ini iya, berarti saya udah ketemu ya huruf Mandarinnya. Ya, karena ya dipakai untuk agama tertentu, saya perlu tahu, oh maksudnya ini dan huruf Mandarinnya ini. Makanya saya bilang masih banyak hal ya yang saya perlu pelajari. Karena eh, banyaknya budaya, terus apa sorry, bahasa itu diambil dan diadaptasi sesuai budaya tersebut, sesuai agama gitu ya. Mm. 再来是 berikutnya Ibu Sinta. Ibu Sinta ini ibu yang tinggalnya di mana ya sebentar ya, karena ada paket ya. Tidak mencantumkan nomor WA, jadi saya nggak bisa kabarin. Ini kebetulan saya ingat. Thanks ya. Kuningan. Oh, Bogor, berarti bukan ya. Ibu Sinta yang tinggalnya di Kuningan, karena tidak ada nomor WA-nya, saya juga tidak bisa WA. Mau ucapin 非常感谢您的包裹 ya, parcelnya, paketnya, karena tidak ada WA, saya nggak bisa ucapin, tapi lewat kesempatan ini saya keingat ya. Sekalian saya ucapin 非常感谢您 ya, terima kasih ya Bu. Takutnya ibu berpikir apa parselnya nyampe atau tidak gitu ya. Ini kebetulan namanya sama ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Lanjut, eh, saya lanjut lagi. Berikutnya Ibu Sinta. Oke, Ibu Sinta tanya, di China petani nanam apa? Padi bukan langsung. Iya, padi. Awalnya pasti padi ya. Mereka memang sangat maju di bidang pertanian di awal-awal peradaban ya. Petaninya nanamnya padi, betul. Oke, 再来是巴多尼，老师新年快乐. Doni kayaknya udah lama ya, nggak kelihatan chattingannya ya, bener nggak? 身体健康 mungkin ini ketinggalan ketikannya ya, belum selesai ketikan sudah di enter mungkin ya, nggak apa-apa ya. 谢谢您，巴多尼，新年快乐. 再来是伊布丽娜老师，24节气什么意思? Ya itu yang tadi ya. Oh berarti ini mungkin yang tadi ya pas lagi jelasin. Ya jadi itu adalah
Jeci ini kayak kita bilang bahasa Indonesianya ya sampai saking sulit untuk ngomongnya gitu ya. Jie festival, Ci itu adalah musim. Jadi dia ada pembagian yang tadi, yang tabel yang tadi ya. Jadi satu kan mereka ada 4 musim. Nah 4 musim ini dibagi lagi apa namanya 6. Jadi 6 kali 4 24. Jadi 6 bagian itu dan enamnya itu ada penanggalan-penanggalannya tersendiri ya kayak gitu ya. Itu namanya Jeci, 24 Jeci. Jadi kalau Ibu mau catat, ini adalah penanggalan kalender bulan di mana ada 24 eh, apa namanya? Kita bilang nama nama eh, waktu dalam musim gitu ya. Nah, mungkin saya bilangnya nama waktu dalam setiap musim. Ya, kayak salah satunya yang kemarin kita bahas, karena saya tahu dan saya ada masih ada tradisinya yaitu tungzhi. Nah, tungzhi itu salah satu masuk ke sini. Kita makan ronde itu salah satunya ya, tungzhi. Terus nanti kita sebentar lagi habis Imlek kita akan menyambut yang namanya Qingming. Nah, teman-teman taunya Qingming Cengbeng kan. Nah, itu dia masuk ke dalam salah satu dari 24 nama waktu dalam setiap musim Qingming, Tungzhi. Kayak gitu. Ini salah satunya ya. Terus yang tadi ditanyakan oleh Xiaomi ada Li Chun. Li Chun ini nama waktu pertama ya dalam musim semi ya. Nama waktu pertama dalam musim semi. Jadi dia ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, kalau Tungzhi masuknya ke bagian musim dingin. Kayak gitu ya, Bu ya. Kalau di bahasa eh, Indonesia dan juga penanggalan Indonesia 我们没有 ya di penanggalan internasional tidak ada pembagian kayak gini. Oke, kemudian ada ini Ibu Deni atau Pak Deni ya, sorry ya kalau ada kesalahan. Sinian mengen, ini ya mungkin yang tadi saya bahas ya, berarti ada pemakaian khusus ya. Oke, Sinin Pak Denny atau Ibu Denny ya. 谢谢您的祝福. Oke, Bu Sinta. Kemudian ada Bu Lina. 老师立春它的意思是 nama dari pembagian musim ya. Iya benar. Ini salah satu pembagian musimnya ya di dalam musim semi. Makanya disebut ada chun. Chun 就是 yang ini. Eh, Oke, saya ganti warna ya biar lebih kelihatan. Chun ini adalah semi. Ya, seperti itu ya. 如果我们住在中国，应该会比较熟悉，因为他们有ya kalau tinggal di China pasti kita lihat oh ini sekarang mau masuk apa kayaknya lebih berasa ya. Oh iya ya ini udah mau masuk ini. Jadi terkesan familiar dan kepake. Kalau di Indonesia perasaan ya musimnya sama gitu ya paling musim hujan musim kemarau ya nggak jauh beda ya. Jadi perbedaannya adalah kita tidak punya 4 musim ya jadi perbedaan kayak tungci oh makan ronde ya sudah gitu ya karena satu tradisi tapi kalau mereka itu ketara mereka bisa lihat oh ya ini udah berubah nih kayak gitu ada perubahan harusnya ya makanya disebut dengan jieci. 再来是巴多尼亚，OK，kemudian Dokter Evelyn, Li itu hari telur bisa berdiri ya, Laus? Oh, bukan, bukan dok. Kalau hari telur berdiri itu namanya Tuan Ucie. Tuan Ucie biasanya ya, Tuan Ucie saya juga masih ada tradisinya di mana kita makan bakcang itu penanggalan kalender China-nya Nongli 5月5日. Nongli 5月5日. Nah, teman-teman kalau mau lihat itu di dalam Jeci di mana sebentar ya. Saya buka lagi, kita lihat yuk. Indonesia ya. Oke. 5月5日. Nah ini, 5月5日到7日. Teman-teman kelihatan layar saya? Sorry, saya gedein sedikit ya. Nah, 5月5日. Yang pink, teman-teman bisa lihat. 5月5日到5月7日. Pink yang pertama. Nah, ini Lisia. Setahu saya dia harusnya sudah masuk kalau bulan 5 itu di musim panas ya. 夏天的夏, 立夏. Berarti 不是立春 ya, dok.
Nah, kalau makan bakcang atau yang teman-teman bilang ada kapal Pecun ya. Pecun ya namanya ya kalau nggak salah ya istilah di sini ya. Itu adalah Tuan Uje. Tensia ya layar saya untuk tulis ya. Nah, yang telur berdiri itu namanya Tuan Uje. 我们吃粽子呀，端午节我们吃粽子gitu ya. Oh, bisa. Oh, oke, bisa dihapus. Nih, Tuan Uje. Teman-teman masih ada tradisi begitu nggak? Tuan Uje. Nanti pas Tuan, bentar ya, Tuan Ucie, ini yang hari bacang, yang telur bisa berdiri ya, hari bacang. Terus ada biasanya ada lomba perahu naga, itu namanya Tuan Ucie. Dia pasti di Nongli, Nongli itu kalender eh, bulan ya. Nanti teman-teman kalau punya kalender China di rumah bisa lihat itu biasanya 5月初 Nongli, 5月初 Kalau kita lihat dari Jeci, itu tadi masuk ke Lixia. Lixia itu adalah musim panas di apa nama musim panas ya. Nongli, Yue, Chu, ya. Atau tadi kita kalau lihat di tadi yang lingkaran tadi itu masuk ke Lixia. 夏天的夏，立夏，夏ini adalah musim panas. Ya, jadi dia nama waktu dalam setiap musim. Gitu. Bukan bulan Oktober, Nongli 5月初 bulan biasanya ya, kan ini bulan 5 kalau di kalender China-nya. Biasanya itu jatuhnya mungkin di Juni biasanya. Teman-teman masih ingat Juni? Nah, Juni biasanya ada hari bacang, itu namanya Tuan Ucie. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, ya udah kita bikin edisi khusus kita bahas tentang Tuan Ucie. Jadi Tuan Ucie ini ada satu cerita eh, apa ya? Mengingat seorang pahlawan namanya eh, apa Yuan. Jadi Yuan ini dia saking cinta sama negara, dia loncat ke ini cerita singkat ya, loncat ke sungai Toujiang Zhijian. Jadi dia loncat ke sungai dan bunuh diri karena tidak mau berkhianat sama negara, sama musuh gitu ya. Maksudnya nggak mau khianatin negara sendiri, jadi dia nggak mau menyerah sama musuh. Akhirnya dia bunuh diri. Nah, masyarakat itu untuk mengenang dia dan supaya ikan tidak makan jasadnya si Chuyen, makanya masyarakat bikin bacang, terus bacangnya dilempar ke sungai. Makanya ini adalah salah satu asal muasal kenapa ada hari hari bacang atau kita bilang Tuan Ujie. Kayak gitu ya. Nanti ya kalau misalnya sudah waktunya kita bahas ya. Kita bikin edisi khusus kalau misalnya teman-teman tertarik mau cerita lengkapnya. Kira-kira cerita singkatnya seperti itu ya. Jadi bukan di bulan Oktober, 不是. Biasanya di bulan Juni ya. Biasa kan kalender China sama kalender yang internasional yang sekarang kita pakai biasa itu biasanya beda sebulan. Sebulan lah biasanya ya, nggak beda sampai jauh banget. Oke, lanjut ya. Jadi telur berdiri itu biasanya di Tuan Ujie ya, 5月初五。再来是伊布丽娜老师，如果清明我们扫墓，对，清明节itu Cenbeng biasanya kita bilang 扫墓，扫墓 itu bersihin kuburan. Ya, nah bersihin kuburan nanti kalau teman-teman seneng, kita boleh cerita ya pas Qingming, terus apa? Memang dia ada ceritanya juga ya, ada ceritanya juga. Terus eh, tadi, oh ya, ada puisinya. Jadi puisinya juga bagus ya, khusus banget untuk Qingming. Jadi Qingming 时节雨纷纷，路上行人欲断魂。路上行人欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。Jadi dulu waktu saya belajar Mandarin, ini salah satu puisi yang diajarin
老师ke kita gitu ya ketika Qingming. Jadi Qingming 时节雨纷纷 biasanya kalau musim cengbeng itu pasti hujan turun tuh gerimis-gerimis. Karena ya gitu ya sesuai sama kondisinya yaitu kita mengenang leluhur dan juga orang yang kita sayangi yang sudah tidak ada di dunia ini. Makanya hujan itu juga turunnya gerimis ya melambangkan suasana saat itu ya. 清明时节雨纷纷，雨nya hujan ya. 路上行人欲断魂，路上 di jalan orang jalan gitu ya, tapi 欲断魂，断魂就是setengah setengah hidup setengah mati. Jadi maksudnya itu nggak semangat. Ya sedih kan, maksudnya mengenang orang-orang yang kita sayangi sudah tidak ada. Karena kan kita mau pergi saumu, pergi bersihin kuburan, sambil sembayang mungkin, sambil mengenang jasanya mereka dan sebagainya ya. Jadi mengungkapkan rasa kangennya kita sama apa leluhur dan juga orang-orang yang kita sayang yang sudah tidak ada di dunia. Makanya 路上行人欲断魂，路上行人. Jadi orang-orang di jalanan itu mereka jalannya nggak semangat gitu ya. Kayak 断魂 就是 kayak mau putus hun itu adalah nyawa ya, putus nyawa. Tapi jangan diartikan langsung itu maksudnya kondisinya ya nggak bersemangat ya, sedih gitu. Nah terus 借问酒家何处有? Kalau orang zaman dulu ya, biasanya habis mereka kayak gitu dan mereka bersedih, biasanya mereka minum arak. Ya, jadi 借问酒家何处有 baris ketiga numpang tanya gitu ya, apa tempat yang jual arak itu di mana? 借问酒家何处有? Mutung遥指杏花村. Mutung itu adalah pengembala. Mutung, pengembala, pengembala sapi. Dulu kan masih zaman dulu semuanya kan pelihara sendiri ya. Jadi begitu orang habis dari kuburan, ziarah kuburan, mereka kan lewatin juga pengembala. Pengembala itu ditanya, 借问酒家何处有？牧童遥指杏花村. Mutongnya apa? Mengarahkan tangannya nunjukin ke Xinghua Ini nama desa. Nama desa yang terkenal bikin araknya bagus di China. Namanya Xinghua. Ini salah satu puisi yang khas banget ketika Qingmingjie gitu ya. Jadi nanti kalau memang kita mau bahas Qingming, saya sekalian tulisin ceritanya, terus tulisin puisinya ya. Kalau teman-teman apa tertarik ya, kita bikin edisi khusus aja ya, biar lebih fokus. Jadi nanti judul rekamannya ada edisi khusus, teman-teman mau dengerin ulang juga lebih mudah ya, kayak gitu. Jadi saya ya senangnya tradisi yang kita jalanin, terus ada ceritanya, terus kita masih tahu oh ini asalnya dari mana kayak gitu ya, lebih menarik, lebih gampang juga belajarnya. Ya, jadi ada Saumu ya. Nanti kita bahas ya. Nanti minta Panjang bikin edisi khusus ya. Oke ya, 再来是 berikutnya Ibu Gebi. Cuma makan bacang laoshi biasanya. Iya, kalau kalau saya juga sama, cuma makan bacang, tidak ikut lomba ya. Kalau yang lebih kental dia masih ada Sai Longzhou, jadi lomba perahu naga kayak gitu ya. Beberapa daerah juga masih ya. Eh, Terus makan bacang aja lah, oh ya ya yang di hari bacang ya. Kalau bahas Valentine Chinese sebenarnya di Yuan Xiaojie, di nanti Cap Gome itu salah satunya ada bentuknya Valentine Chinese ya. 中国的就是元宵节 ya, apa 正月15 nanti di Cap Gome. Biasanya itu salah satu ya kita bilang apa Valentine-nya orang Chinese. Oke, terus ada Pak Bangku ya. 新春佳节，祝新春快乐，龙马精神，龙年吉祥，身体健康，工作顺利，家庭幸福，同学们新年快乐，吉祥如意，学业有成，工作进步. Wah, ini ucapan selamat ya dari Pak Bangku untuk kita semua. 谢谢您, Pak. 谢谢您的祝福. Saya lanjut lagi ya. eh ada Dokter Evelyn, Cengbeng kalau nggak salah cerita ada seorang raja yang ingin mencari kuburan leluhurnya karena nggak menemukan kuburan leluhurnya. Iya benar, ada cerita begitu sehingga begitu dia temukan hari itu dijadikan sebagai apa ya untuk mengingat
leluhur sehingga dijadikan sebagai hari Qingming, hari Qingming Jie kayak gitu. Nah, selain itu ya ada puisinya gitu ya. Jadi lumayan bisa bantu kita mengingat oh iya ya biasanya Cengbeng ada hujan gerimis-gerimis gitu ya. Nah, Qingming Shi Jie Yu Fen Fen gitu ya. Nanti kita bahas ya di edisi khusus ya lebih enak karena biar terrecord. Jadi teman-teman kalau nanti mau apa pelajari kembali, ada edisi Imlek, ada edisi Qingming-Jie, ada edisi Tuan Wu-Jie. Itu. Jadi selagi saya masih rayain, saya masih bisa cerita ya karena lebih paham, oh kayak gini gitu ya. Nah, memang banyak juga tradisi yang China yang sudah tidak dibawa ke sini kan, tidak selengkap yang di China mungkin ya. Kalau di sini kita ya rata-rata cengbeng, terus hari bacang, terus nanti hari ronde yang kemarin baru lewat, terus ada Imlek gitu ya. Kayak gitu. Oke. eh, nah, 今天是情人节 ya. Hari ini pas banget adalah Valentine untuk secara internasional, bener gak? Nah, Valentine itu dalam bahasa Mandarin adalah 情人节. Nah, teman-teman masih ingat ya, Jie ini festival atau perayaan. 情人 itu kekasih. 情人节, hari kasih sayang sebenarnya ya, hari Valentine. Oke, 我们说情人节. Nah, kalau ini karena ini adalah internasional, jadi 我们可以说今天是国际. Apa itu 国际, teman-teman? 国际 itu adalah internasional. 国际情人节. Nah, kalau 中国的情人节 itu jatuhnya nanti adalah di Yuan Xiao. Yuan Xiao adalah Cap Gome ya, Yuan Xiao Jie. 国际 ini adalah internasional. Jadi teman-teman boleh sebut hari ini sebagai 情人节 atau kita sebut apa 国际情人节 kalau mau lebih spesifik ya, biar orang paham oh iya ya ini secara internasional ya, kayak gitu ya. Hari kasih sayang dan hari kasih suara ya, hari kasih suara. Ya benar ya, hari ini pas banget ya. Nah, pemilu itu dalam bahasa Mandarin ada yang tanya ya Bu Sinta ya. Pemilu itu adalah 选举. 选 itu adalah memilih. 举nya teman-teman sudah pernah dapat gitu ya. 举 itu adalah 举手. Tapi di sini dia punya satu istilah 选举. 选举 itu adalah pemilu. Kalau teman-teman mau lengkap ya ini 选举 ya, pemilu Indonesia. Karena 选举 pemilu ini bisa untuk negara lain maksud saya ya. Jadi kalau misalnya ya udah lengkapnya saya tambahin ini boleh nggak Loshi? Boleh. Ya, ini 选举. Ini 选举 pemilu Indonesia ya. Kayak gitu ya. Oke, ini silakan kalau mau di screenshot sambil saya baca pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Gebi. Ibu Gebi tanya, Lalu mau tanya, 农历7月7号 itu perayaan apa ya? 农历7月7号 是 Guijie. Kita bilang kalau apa eh, bahasa Buddhis namanya Ulambana. Kalau kita translate langsung Guijie itu hari hari hantu ya. Hari hantu tuh kayaknya nggak enak ya. Tapi sebenarnya nggak. Sebenarnya maksudnya nggak enaknya tuh kan istilahnya kayak hantu kayak serem banget. Sebenarnya nggak. Kalau 7月7号 itu kita bilang sebenarnya kita sembayang atau mendoakan arwah-arwah yang mungkin mereka tidak eh, tidak tahu gitu ya saudaranya atau dia tidak didoakan sama saudaranya. Jadi sorry ya kayak gentayangan. Nah, kalau ngomong gini kan seolah serem banget ya. Padahal enggak serem. Sebenarnya kan kayak istilah hantu, gentayangan itu serem banget. Padahal enggak ya. Ini udah, mungkin saya boleh tulisin pertanyaan dari Gaby.
Ini 选举, udah ya. Nah, kalau pemilu udah ya. Nah, lanjut ya sebentar. Kalau tadi nanya Nongli, ya Nongli ini berarti penanggalan kalender China. Nongli, 7月7日, 农历7月7日. Biasanya 我们说是鬼节. Nah, kue kan hantu ya. Cuman bukan seseram itu ya teman-teman. Dulu saya juga pikir, iya ya, kok serem ya gitu ya, karena ada kue. Kue ini hantu. Kue cie. Tapi sebenarnya enggak. Makna di dalamnya adalah kita mendoakan orang-orang yang mungkin mereka tidak ditemukan sama sanak saudaranya sehingga tidak didoakan, disembayangin, sehingga gentayangan. Nah, lewat kesempatan ini kita doain. Makanya di agama Buddhis mereka ada Chautu. Chautu salah satu istilah yang supaya didoakan arwahnya itu bisa terlahir kembali di alam bahagia. Itu namanya Chautu. Nah, atau sebutannya ulam bana ya. Jadi sebenarnya itu salah satu bentuk cerminan kasih sayang manusia terhadap alam lain gitu ya, dengan tandanya mendoakan. Menurut saya nggak seseram yang maksudnya "Hah, hantu gitu ya. Jadi festival atau perayaan hantu kok kayaknya eh, serem ya. Enggak. Sebenarnya ini bentuk doa supaya yang bingung meninggalnya tiba-tiba dadakan kan dia mungkin gentayangan dia akhirnya tahu bahwa oh ya saya sudah tidak di dunia manusia. Jadi akhirnya dia paham dan terus dia didoakan supaya dilahirkan lagi atau terlahir lagi di alam yang lebih baik gitu ya. Jadi sebenarnya perayaan inti perayaannya begitu ya. Oke, itu pertanyaan dari Gaby ya. Terus berikutnya kalau mau tanya apakah sudah mencoblos di pemilu dalam bahasa Mandarinnya apa ya? Oh, kalau gitu simple. Apakah kamu sudah memilih? Ya, jadi ni 选了吗? Sebenarnya gampang ya. Jadi nggak sampai yang mencoblos. Ada nggak sih istilah khususnya? Nggak ada, Mio. Memilih ya, memilih yang tadi. Kalau 选举, sebentar ya saya balik dulu. Ini kan kata benda ya, noun. 选举 ini pemilu, kata benda. Kalau kata kerjanya berarti memilih. Nah, kalau apakah kamu sudah coblos? Ini memilih, 选. Memilihnya boleh untuk konteks lain ya. Misalnya kita mau beliin orang barang, kita suruh dia pilih. Nah, kita bilang 你自己选, 你自己选, 选 就是 memilih. Ini adalah verb, kata kerja. Nah, kalau misalnya Gaby mau tanya, apakah kamu sudah coblos? 你选了吗? Ini simple. Ya, 你选了吗? Apakah kamu sudah memilih? Ya, ya, jadi ini adalah kata kerja memilih ya. Oh ya, ada namanya Hari Arwah, boleh ya sama perayaan hantu. 所以是鬼，鬼就是 hantu ya. Tapi ya itu ya, eh, tidak seseram yang di eh, teman-teman bayangkan hantu, 不是 ya. Oke, 再来是 Oke ya, eh, Dokter Evelyn di Katolik juga ada Hari Arwah biasanya tanggal 2 November. Oh oke, jadi sebenarnya kira-kira tuh niatnya sama ya, mendoakan supaya mereka lebih baik kan gitu ya. Nah, karena mereka memang memang ada gitu ya. Jadi sehingga kita manusia kita mendoakan supaya mereka bisa tenang, bisa damai kayak gitu ya. Kayaknya tujuannya sama, mungkin harinya aja berbeda ya. Apa kayak tadi yang Dokter Evelyn share di Katolik tanggal 2 November ya, kayak gitu. Oke, silakan di screenshot teman-teman untuk eh, halaman yang kelima. 所以大家应该都选了吧? Harusnya teman-teman semuanya sudah memilih ya, sudah selesai. 现在已经是下午3点多了啊, sudah harusnya sudah selesai, sudah memilih ya. Oke, silakan di screenshot dulu. 哦，我选了，不用我选择了，选择 itu pilihan。
Ya, 所以不用我选择. Kalau, nah ini mungkin karena dari kamus mungkin ya, Gaby ya. Jadi kamu nggak nggak usah jawab 选择itu adalah pilihan. Kalau tadi pemilu, terus kalau pilihan, ah ini bagus nih. Jadi teman-teman jadi kenal, oh kalau kata kerja berarti 选 saja. Sehingga kalau jawab, oh saya sudah pilih, 老师 contoh ya, berarti 我选了, cukup ya, saya sudah memilih. Nah kalau misalnya pilihan ya, 选择, pernah dengar kata ini, 选择 itu adalah pilihan. Ini kata benda ya, 选择, pilihan. Ini kata benda ya. 选了 ya, 不是选择了. Jadi 择nya jangan dipakai ya. 择nya pakai Z, e. 选择 ini pilihan. 每个人都有自己的选择. Sampai di sini bisa nangkap kalimatnya. 每个人都有自己的选择. Setiap orang ada pilihannya sendiri ya. 每个人都有自己的选择. Gitu. Hmm, oke. Eh, terus berikutnya Bu Lina ya. 老师有我要看 pemilu. Oh, mau lihat pemilu maksudnya. Pemilu itu berarti yang tadi ya, 我要看选举 gitu ya. Kalau hasil berarti 我们说结果，hasil pemilu ya, 结果出来了吗？结果 ini result atau hasil. Nah, karena teman-teman tanya hasil, saya ya pas banget ya. Maksudnya bahas ini terus Mandarinnya kan hurufnya ini. Yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, Mandarin tuh dia menariknya gini. Ini kan hasil. Cie bahasa Mandarin itu artinya berbuah. Kuo ini adalah shui kuo de kuo. Jadi cie kuo itu artinya sebuah pohon yang kita tanam akhirnya menghasilkan buah. Nah, menghasilkan buah itu disebut sebagai hasil. Makanya teman-teman kalau misalnya lupa hasil itu bahasa Mandarinnya apa ya? Oh, Laoshi bilang eh, apa menghasilkan buah. Jie itu artinya di pohon itu si misalnya pohon buah ya, pasti dia keluarnya buah kan. Nah, buahnya itu keluar, itu namanya jiekuo gitu ya. Jie itu artinya berbundel-bundel menjadi satu, kuo itu buah. Jadinya satu frase artinya hasil ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang hasil pemilu, pemilu tadi kan 选举的结果，选举的结果berarti hasil pemilu kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini kejawab ya dari Bu Sinta, ada hasil pemilu disebut apa? Berarti 选举的结果 kayak gitu ya. Oke, 再来是berikutnya ada Dokter Evelyn, 选了老师. Oke, ini benar ya. 选了 ya pakai le yang sudah. Yang ini, sorry. 选了 sudah. Kemudian berikutnya Ibu Rosella. Oh, halaman 1 dan 2. Bu, sebentar ya kalau misalnya 1 dan 2, sorry. Karena kejauhan nanti Ibu boleh ya dengar ulang rekamannya gitu ya. Eh, kemudian, ya betul ya yang tadi Dokter Evelyn bantu saya translate ya. Setiap orang ada pilihannya sendiri ya. 每个人都有自己的选择. Setiap orang ada pilihannya sendiri. Nah, 选择 ini pilihan. Kayak gitu. Oke, saya lihat lagi masih ada nggak yang saya kelewatan ya? 选举的结果, itu hasil. Kayak kita kalau misalnya habis ujian, kita mau tahu hasil, itu juga boleh dipakai. Namanya 结果. 所以刚才讲到结果 berbuah, kita ada satu成语 namanya 开花结果. Ini satu 成语, 开花结果. Berbunga dan berbuah. Ini adalah salah satu peribahasa yang kita berharap
atau kita doakan orang baik gitu ya. Jadi misalnya,我希望你的项目能开花结果，我希望你的努力能开花结果。Saya berharap usahamu, nuli itu usaha ya. Jadi kadang-kadang kan kita lihat orang tuh bekerja keras gitu-gitu. Nah, kita mungkin doain, oh ya, 我希望你的努力能开花结果。开花结果就是berbunga dan berbuah. Berarti ada hasil maksudnya. Kaihua jeko. Nah, ini nyambung ke jeko yang tadi saya cerita. Makanya teman-teman lihat, oh iya ya bahasa Mandarin itu dia kadang-kadang ambil dari apa arti yang sebenarnya tapi ada makna kiasannya gitu ya. Berbuah berarti ada hasil. Ya, kaihua. Jadi pohon yang ada buah itu pasti dia berbunga dulu. Berarti kaihua baru ada buahnya. Kayak gitu ya, kaihua jeko. Ya, Pak Pangku ya pernah dengar ya, kaihua jieko. Ini salah satu cengyu yang dimana ya kata-kata bagus ya. Kita berharap usaha dia, ataupun bisnisnya dia, ataupun apapun yang dia telah lakukan, kita berharap bisa berbunga dan bisa berbuah. Artinya ada hasil ya. Kaihua jieko. Kayak kita bilang kita doain hubungan orang bisa dari kenalan akhirnya berhasil gitu ya. Bisa jadi pasangan suami istri itu namanya kaihwa jieku. Untuk berhasil ya langsung iya semacam doa Bu Katarina. Jadi 希望能开花结果. Jadi misalnya orangnya cerita gitu ya, oh ya saya baru merintis usaha baru, tapi ya masih jatuh bangun misalnya gitu ya, 我刚开始创业，但是还是觉得很难. Misalnya orangnya cerita gitu ya. Nah kita untuk motivasi dia, untuk doain dia kita bisa bilang, misal terakhir dia udah selesai cerita kita bilang 没关系，慢慢来，我希望能开花结果. Jadi itu satu kata baik yang kita bisa ngomongin ke orang tersebut bahwa iya saya juga berharap bisa berbunga dan berbuah. Nah kalau kita artikan berbunga berbuah kan orang mikir, hah kan bukan tanaman. Bukan, itu dia arti kiasannya adalah semoga ada hasil, semoga bisa lancar, bisa membuahkan hasil. Itu namanya kaihwa jieko. Kayak gitu. Begitu juga teman-teman kasih anak-anak les gitu ya. Misalnya les piano, oh anak saya hobi banget piano gitu ya. Terus kita sebagai orang tua ya mungkin kita ada harapan, kita ada doa bahwa 希望能开花结果，就是希望能有成绩, semoga ada hasil gitu ya. Dengan dia les piano, mungkin dia juga minat, akhirnya ya lebih bagus gitu ya perkembangannya. Itu namanya 开花结果. Ya, kayak gitu. Pas banget ada yang tanya tentang hasil, terus saya kepikiran, kayaknya filosofi ini boleh saya bagikan ke teman-teman, jadi gampang untuk mengingat kosakatanya ya. Semoga bisa membantu ya. Sampai di sini cukup jelas, harusnya sudah kejawab semua ya. Halo mah, sudah? Oh, halo, sudah ya, sudah ke screenshot semua ya. Oke ya, jadi nanti Bu Rosela bisa putar ulang rekaman itu di bagian pertama ya, ada halaman 1 dan 2 ya Bu ya. Soalnya kalau misalnya ini jadi nggak enak apa sama yang lainnya ya, kecuali masih beda 1 2 halaman nggak apa-apa ya. Oke, 但不知不觉我们的时间也到了，是吧？好，今天很高兴能跟大家分享，希望大家还是在春节期间呢，一切都顺利，然后阖家平安。Ya, saya berharap teman-teman masih dalam suasana Imlek ya, semuanya lancar dan juga sehat selalu dan apa namanya berbahagia gitu ya. Oke, 我们下期见，谢谢班长，谢谢大家，拜拜。谢谢老师，班长。谢谢老谢谢老师，师，谢谢，班长。谢谢老谢谢师。老师。